Oke, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari soal teks yang bermacam-macam itu, ya rekan-rekan sekalian. Sekarang kita akan mempelajari puisi. Nah, ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh sebagian orang, begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum itu kita jangan terjebak untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan apa sih puisi itu. Aduh, itu membosankan. Tugas kita bukan itu. Tugas kita sekarang adalah satu, bisa memahami puisi itu dulu. Nah, kalau kita dengar istilah puisi, maka yang terbayang kepada kita adalah kata-kata yang mendayu-dayu, kata-kata yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Padahal puisi bukan itu. Puisi itu sebetulnya adalah suatu ucapan manusia yang ucapan itu didesain sedemikian rupa agar bisa menyampaikan makna dalam bentuk yang sepadat-padatnya, tapi dia juga seindah-indahnya. Nah, bahasa manusia yang indah dan paling indah itulah yang disebut sebagai puisi, ya. Maka kebanyakan karya sastra di zaman dahulu memang ditulis dengan gaya puisi. Kalau puisi itu yaitu berasal dari bahasa Latin, ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada dua jenis kata, sajak dan syair. Nah, sajak dan syair itu sendiri berasal dari bahasa Arab, ya. Sajak itu ya, dan juga syair itu dua-duanya berasal dari bahasa Arab yang kurang lebih artinya sama dengan bahasa kita sekarang. Dulu kita juga mengenal istilah seloka dari India. Tapi ini karya sastra lama yang intinya ini puisi juga, tapi caranya itu dinyanyikan. Nah, setelah kita mengetahui puisi itu apa, sekarang kita diminta untuk menganalisis unsur-unsur puisi. Sebetulnya unsur-unsur puisi itu setiap orang bisa berbeda-beda, tapi unsur yang paling penting adalah satu, unsur bahasanya. Itu dulu yang harus kita pelajari, ya. Unsur bahasa puisi atau diantaranya alat-alat keindahan puisi itu ada banyak. Ya, yang paling penting pertama ada majas. Lalu yang kedua ada rima, ya. Terus yang ketiga nanti ada yang namanya diksi. Nah, apa sih yang namanya diksi itu? Diksi itu bukan kata, tapi diksi itu pilihan kata. Contohnya begini. Kalau kata saja untuk menyatakan kita mengantuk, kita bisa mengatakan saya ingin tidur, saya mengantuk. Nah, tapi tentu beda yang dikatakan sebagai saya ingin tidur atau yang kedua saya mengantuk. Nah, atau yang ketiga atau yang kedua, contoh lain dari diksi misalnya, kita bisa mengatakan bahwa orang itu bodoh sekali. Tapi kita harus pintar memilih diksi agar orang itu tidak tersinggung. Misalnya, orang ini sebetulnya tidak melakukan itu. Nah, ini untuk memperhalus sebetulnya dia bodoh, ngapain sih dia melakukan itu semua? Tapi kita bilang orang ini sebetulnya tidak perlu melakukan itu. Atau untuk mengatakan orang ini bodoh, kita juga bisa mengatakan orang ini kurang belajar sepertinya. Orang ini sepertinya belum sekolah, atau orang ini sepertinya pada saat mendapatkan pelajaran ini tidak masuk, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai diksi, dan inilah puisi. Diksi-diksi itu, ya, pilihan kata itu muncul karena si penyair menginginkan agar puisi-puisi yang dia tulis itu sampai kepada benak pembacanya. Sebagaimana seorang guru, kalau nanti ada siswanya terlambat, guru ini akan menegur. Dari mana saja kamu? Nah, mirip majas retoris yang dulu pernah kita pelajari. Tentu pertanyaan ini jangan kita jawab, saya dari rumah, Bu. Karena apa? Kalau pertanyaan ini kita jawab, maka pertanyaan ini akan menjadi jebakan buat kita akan dihukum. Sebetulnya pertanyaan ini maksudnya adalah, ya, kamu tidak boleh terlambat dan kamu harus terkena hukuman. Cuman guru itu memperhalus perkataannya sehingga berbunyi, kamu dari mana saja, sudah jam berapa ini, gitu kan. Salah lagi kalau kita jawab nanti ini sudah pukul 7, Bu, sedangkan kita masuk pukul 6.30 misalnya. Nah, selain diksi, ya, alat keindahan puisi yang lain diantaranya adalah majas. Ya, kita tidak usah merepotkan apa jenis-jenis majas dan lain sebagainya. Itu nanti saja kita pelajari. Tapi yang jelas, ya rekan-rekan sekalian, majas itu berarti pengibaratan. Ya, contoh yang paling gampang kita menggunakan kata bagai atau seperti. Wah, lucu sekali orang itu, seperti Tom and Jerry, seperti Tom dan Jerry. Itu berarti maksudnya orang ini kejar-kejaran dengan seseorang yang lain sehingga dia tampak lucu. Atau contohnya lagi misalnya majas itu bagaikan 9 naga. Nah, ini perkataan orang zaman sekarang untuk menyindir
pengusaha-pengusaha yang berasal dari negeri Tiongkok, dan kemudian pengusaha-pengusaha ini begitu merajai perbisnisan ya, dunia perekonomian di Indonesia sehingga seperti naga. Atau misalnya kita juga bisa sebut ya, dulu ada istilah cicak versus buaya. Ini juga adalah majas ya. Nah, jadi majas ini maksudnya dulu ada KPK melawan kepolisian ketika KPK dulu ingin menangkap Jenderal Susno Duaci. Nah, selanjutnya lagi ya rekan-rekan sekalian, selain majas ya, selain majas, nanti kita perpanjang lagi pembahasan apa itu majas. Alat-alat keindahan puisi yang lain diantaranya adalah secara fisik kita mengenal yang namanya tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi itu bentuk fisik. Contohnya gini nih, sederhananya ini ada puisi yang bentuknya mungil kecil, ada puisi yang bentuknya panjang. Ini namanya tipografi. Ya, ini namanya tipografi. Contohnya lagi misalnya di sini ada buku puisi milik guru saya dulu, Bunda Helvitiana Rosa. Ketika saya kuliah, saya diajarkan oleh beliau berbagai macam puisi. Nah, ini ada puisi yang bentuknya panjang seperti ini, ada juga puisi yang bentuknya berlarik-larik yang tebal dan panjang. Kalau ini lariknya tipis-tipis, kalau ini lariknya tebal-tebal. Nah, ini disebut sebagai tipografi. Dalam puisi, tipografi ini juga adalah alat keindahan. Jadi, bukan sekadar asal ketik, bukan sekadar asal tipe, ya, bukan sekadar asal penempatan dari ininya ya, dari editornya. Akan tetapi ini juga ternyata adalah bentuk keindahan sendiri dari sebuah puisi. Teman-teman menyadari tidak, misalnya mengapa teks di WhatsApp ya, kalau kita mengirimkan pesan pendek kepada teman kita, maka tanpa sadar 2-3 kata akan terpenggal ke bawah langsung ke baris yang baru. Karena bagi tim ahli di WhatsApp ini merupakan jumlah ideal, atau ini merupakan panjang ideal bagi pikiran dan mata manusia untuk bisa menikmati sebuah tulisan. Tentu kita tidak menikmati sebuah tulisan kalau tulisan ini bentuknya nggak enak, gitu ya. Sebagaimana misalnya kita tentu kurang menikmati buku bacaan yang satu halaman tebal begitu saja, tidak ada pembeda-pembeda paragraf. Sementara kita lebih menikmati kalau satu halaman itu paragrafnya kecil-kecil. Ya, satu paragraf ini setiap 2-3 kalimat enter, 2-3 kalimat enter, dibandingkan dengan yang berpuluh-puluh kalimat tapi itu masih satu paragraf seperti karya ilmiah. Nah, para penyair sangat menyadari hal itu, maka penyair-penyair ini menggunakan itu semua sebagai alat keindahan dari puisi-puisinya. Nah, baru nanti kita masuk ke dalam unsur intrinsik. Unsur puisi itu ada ekstrinsik, ada intrinsik. Yang tadi kita bicarakan itu campuran, tapi secara sederhana ya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun keindahan puisi di dalam puisi itu sendiri, sementara ekstrinsik itu unsur yang membangun keindahan puisi tapi adanya bukan di teksnya, adanya di sekeliling teksnya. Ya, contohnya adalah siapa pengarangnya, kapan tahun terbitnya, apa situasi pada saat puisi ini diterbitkan, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh unsur intrinsik ya, tadi ada tema. Ya, unsur intrinsik itu ada tema, ada diksi, ada gaya bahasa, ada suasana, di antaranya lagi ada amanat ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti amanat ini ada kritik sosial, ada dukungan sosial, kemudian ada unsur religius dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai amanat. Nah, kemudian ada unsur ekstrinsiknya. Ekstrinsiknya itu apa? Nih, siapa pengarangnya? Helvitiana Rosa. Terbit tahun berapa? Ternyata ini terbit kalau tidak salah pada tahun 2014 nih. 2019 ya, saya lupa. Ini terbit pada tahun 2019. Lalu kemudian ini terbit pada saat zaman apa? Oh, ternyata ini terbit pada saat zaman orang melihat media sosial. Oh, wajar saja bentuk puisinya tipis-tipis seperti ini, karena ini kemungkinan besar ditulis di media sosial. Bahkan ada beberapa puisi yang keterangannya ditulis menjadi status Facebook atau ditulis juga menjadi postingan di Instagram, unggahan di Instagram. Lalu kemudian unsur ekstrinsiknya lagi diantaranya di sini ada puisi tentang Palestina. Oh, ada apa di tahun 2019? Ternyata ada perang di Palestina, misalnya begitu. Puisi itu kadang-kadang baru terasa indahnya kalau kita mengerti konteks ya. Ada puisi yang menyindir-nyindir. Ya, di sini saya punya lagi satu puisi tentang milik Ayib Rosidi. Nah, puisi-puisi Ayib Rosidi yang judulnya Cari Muatan ini kok kebanyakan mengkritik Jakarta ya. Tapi Jakarta di sini digambarkan sebagai daerah yang miskin, daerah yang pokoknya kok tidak seperti sekarang ya. Ternyata
Puisi-puisi dalam buku kumpulannya Ai Prosidi ini ditulis pada tahun 1950-an. Dan pada saat itu Jakarta pada tahun 1950-an itu belum menjadi sebuah kota yang bagus, begitu ya. Nah, itulah diantara unsur ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu unsur di luar puisi tapi ikut membangun keindahan puisi. Pengarang, penerbit, kota tempat terbit, ada peristiwa apa di sekitar puisi itu, ada peristiwa yang terjadi apa di sekitar buku ini ditulis gitu ya. Kita tidak akan mengerti puisi tentang Palestina kalau kita juga tidak mengerti bahwa di Palestina ada peperangan misalnya. Kita tidak akan mengerti sebuah puisi yang membahas tentang Jakarta kalau kita juga tidak mengerti ada apa sih di Jakarta pada tahun segitu ya. Tahun terbit kadang-kadang menjadi penting karena misalnya ada sebuah puisi dari Taufik Ismail di sana membahas penembakan di Salemba, terbit pada tahun 1960-an. Loh, kita tidak mengerti ini maksudnya apa. Oh, ternyata pada tahun 1960-an itu ada sebuah peristiwa bersejarah, yaitu mahasiswa yang berdemo kemudian ditembak oleh pemerintahan Soekarno. Oh, ternyata puisinya Taufik Ismail bicara tentang itu toh. Baru kita ketahui, oh ini ternyata puisinya bicara tentang ini. Ya. Nah, itulah ya rekan-rekan sekalian di antara cara untuk mengenal sebuah puisi. Ya, sebagai tambahan di sini saya akan membacakan satu puisi yang singkat gitu ya dari Bunda Helvi Tiana Rosa. Nah, saya atur dulu soundnya ya. Yang puisi karya Helvi Tiana Rosa. Aku menulis puisi sebab puisi paling fasih mengucap sepi, paling kilau menerjemahkan perih, dan sempurna menggemakan cinta yang berlarian dalam benak, yang menggumpal dalam imaji, yang menghunjam jantung asa, yang didera deras nestapa, yang terselubung doa-doa. Jadilah kalian puisi. Depok 2014. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah penjelasan sederhana saya untuk membuka pembelajaran kita mengenai puisi pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.